warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Fajaryani. Saya dari kelas 12 MA 2 ingin menampilkan sebuah video rumus-rumus dimensi 3 dan statistika. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, jadi dalam menyelesaikan soal mengenai kubus, ada beberapa rumus nih yang akan sering digunakan, yaitu yang pertama, panjang diagonal sisi sama dengan S akar 2. Kedua, panjang diagonal ruang S akar 3. Yang ketiga, jarak titik E ke garis AD sama dengan A per 2 akar 5. Yang keempat, jarak titik E ke garis BC A per 2 akar 9. Yang kelima, jarak titik E pada bidang ABCD atau yang sering disebut juga titik potong sama dengan A per 2 akar 6. Yang keenam, jarak titik E ke garis CG sama dengan 3 A per 2. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal jarak titik ke titik. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan jarak titik C ke titik F. Penyelesaiannya yaitu, ambillah salah satu segitiga siku-siku yang salah satu sisinya atau garisnya adalah garis CF. Nah, kita bisa mengambil segitiga CBF, di mana CB sudah diketahui panjang rusuknya itu A cm. BF juga A cm. Yang ditanya adalah CF. CF sama dengan akar BC kuadrat ditambah BF kuadrat, sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat, sama dengan akar 2A kuadrat, sama dengan akar 2 dikali akar A kuadrat, yang hasilnya adalah A akar 2 cm. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal jarak titik ke garis. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah jarak antara titik C ke garis BG. Penyelesaiannya, ambillah sebuah gambar yang bisa mewakili dari soal di atas. Kita bisa mengambil segitiga CBG saja. Tetapi biar mudah dan cepat menjawab soalnya, kita bisa mengambil gambar persegi BCGF. Kita tarik sebuah garis dari titik C ke garis BG. Jarak terdekat sebuah titik ke garis dia akan menghasilkan garis tegak lurus. Itu akan menghasilkan siku-siku. Kita misalkan titik potong garisnya adalah titik P. Jadi, jarak titik C ke garis BG akan sama dengan garis CP. Kita bisa mencari nilai CF di mana CF adalah diagonal sisi. Kita tahu bahwa diagonal sisi rumusnya adalah A akar 2. Kita tinggal memasukkan nilainya, yaitu akan menjadi 10 akar 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai CP, yaitu setengah dari CF. Kita tahu bahwa CF sudah diketahui. Jadi kita tinggal masukkan nilainya, yaitu setengah dikali 10 akar 2 akan menghasilkan 5 akar 2 cm. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal jarak titik ke bidang. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang EFGH. Penyelesaiannya, kita tahu bahwa jarak terdekat dari A ke E itu sama saja dengan mencari panjang dari AE. Nah, jarak terdekat sebuah titik dengan sebuah bidang akan menghasilkan garis tegak lurus. Dan dari titik A ditarik sebuah garis ke titik E akan menghasilkan garis yang tegak lurus dengan bidang EFGH. Jadi, jarak terdekatnya adalah panjang AE. Dan nilai panjang AE adalah 8 cm. Dan hasilnya adalah 8 cm. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal jarak garis ke garis. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jarak garis DC dan EF adalah. Penyelesaiannya, garis CF akan sama dengan garis SR. Garis SR akan sama dengan garis ED yang hasilnya 4 akar 2. Di mana CF adalah diagonal sisi yang hasilnya 4 akar 2. Jadi jarak DC dan EF adalah panjang CF. Panjang CF adalah 4 akar 2 cm. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal jarak garis ke bidang. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan 6 cm, BC sama dengan 5 cm, dan CG sama dengan 4 cm. Jarak garis EG dan bidang ABCD adalah. Penyelesaiannya, jarak garis EG dan bidang ABCD sama dengan jarak dari C ke G, jadi hasilnya 4 cm. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal jarak bidang ke bidang. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang AB 10 cm, BC 8 cm, dan CG 4 cm. Jarak bidang ABFE dan bidang CDHG adalah. Penyelesaiannya yaitu, jadi jarak bidang ABFE dan bidang CDHG akan sama dengan garis BC, di mana nilai garis BC adalah 8 cm dan hasilnya 8 cm. Setelah itu, kita akan membahas sudut pada bangun ruang. Yang pertama ada sudut antara garis dan garis. Kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan besar sudut antara garis AH dengan BE. Penyelesaiannya, di sini kita boleh mencari garis yang sejajar dengan BF agar bisa bertemu dengan AH.
Atau boleh juga mencari garis yang sejajar dengan garis AH agar bisa bertemu dengan garis BF. Nah, garis mana yang sejajar dengan garis AH agar dia bisa bertemu dengan garis BF? Tentunya yaitu garis BG. Kita tahu bahwa garis BG adalah garis yang sejajar dengan garis AH. Kita bisa menggunakan sudut bagian EAH untuk mencari sudut AH dengan BE. Sama artinya dengan besar sudut antara garis AE dengan garis AH. EAH merupakan setengah sudut dari EAD, maka setengah dari 90 adalah 45 derajat. Maka besar sudut antara garis AH dengan BE adalah 45 derajat. Selanjutnya kita masuk pada materi proyeksi garis pada bidang dan lanjut ke contoh soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH, titik P adalah titik tengah HG, tentukan proyeksi garis AE pada bidang ABCD. Penyelesaiannya, kita tahu proyeksi yaitu adalah bayangan. Jadi di sini kita mencari bayangan garis AG pada bidang ABCD. Nah, kita mencari bayangan yang terdekat pada bidang ABCD. Nah, jadi bayangan titik A yaitu titik A itu sendiri dan bayangan titik G yaitu titik C. Jadi jawabannya proyeksi garis AG pada bidang ABCD adalah garis AC. Jadi teman-teman, dalam materi statistika ada namanya langkah-langkah membuat data tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kita bisa menentukan jangkauan data atau sering disebut J, maka rumus J adalah X maksimal dikurang X minimum. Yang kedua ada banyaknya kelas interval atau yang sering disebut dengan K. Rumus K adalah 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga ada panjang interval kelas atau sering disebut juga dengan P. Jadi P di sini sama dengan J per K. Di sini saya akan menyebutkan rumus-rumus rata-rata atau mean data berkelompok. Yang pertama ada rumus umum rata-rata. X sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Yang kedua simpangan rataan atau rataan sementara. X sama dengan XS ditambah sigma FI kali DI per sigma FI. Yang ketiga ada cara coding atau pengkodean. X sama dengan XS ditambah P dikali sigma FI dikali UI per sigma FI. Selanjutnya ada rumus-rumus mean, modus, median, kuartil, dan desil. Yang pertama ada mean, X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Kedua ada modus, MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Yang ketiga ada median, ME sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurang F per FM. Yang ketiga ada kuartil, QI sama dengan TB ditambah P dikali I per 4N dikurang FK per FI. 5 ada desil, DI sama dengan TB ditambah P dikali I per 10N dikurang FK dibagi FI. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal pada mean. Di sini sudah diketahui nilai frekuensi XI FI dikali XI. Nah, jadi untuk mencari nilai XI yaitu kita bisa mencari menggunakan rumus batas bawah ditambah batas atas dan dibagi 2. Seperti 21 ditambah 25 dan dibagi 2 akan menghasilkan 23. Seterusnya menggunakan cara itu. Untuk mencari nilai FI dikali XI yaitu 2 dikali 23 yang hasilnya 46. Dan seterusnya seperti itu. Maka jika dijumlah akan menghasilkan 1020. Kita masukkan ke rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Jadi 1020 dibagi 30 yaitu 34. Pada contoh soal modus sudah diketahui nilai dan frekuensinya. Kita bisa menjawab menggunakan langkah-langkah. Kita bisa mengambil nilai frekuensi yang paling tinggi. Nah, nilai yang paling tinggi adalah 9. Itu artinya nilai modusnya terletak di frekuensi angka 9. Jadi kita bisa mencari nilai TB-nya yaitu 31 dikurang 0,5, hasilnya 30,5. D1-nya yaitu 9 dikurang frekuensi sebelumnya yaitu 8 dan hasilnya 1. D2, 9 dikurang frekuensi sudahnya yaitu 6, hasilnya 3. P kita tahu 5 dari 21 hingga 25. Kita hitung dari 21, jangan dari 22. Jadi 21, 22, 23, 24, 25. Itu hasilnya 5. Kita bisa masukkan ke rumusnya yaitu MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2. Kita tahu TB-nya tadi 30,5 dan P-nya 5. Jadi 30,5 ditambah 5 dikali 1 per 1 ditambah 3 sama dengan 30,5
ditambah 5 dikali 1/4 sama dengan 30,5 ditambah 5/4. 5/4 kita bagi yang hasilnya 1,25. Jadi 30,5 ditambah 1,25 adalah 31,75. Ada pula contoh soal median. Nah, di sini sudah diketahui nilai frekuensi dan frekuensi kumulatifnya. Kita bisa mencari frekuensi kumulatifnya, yaitu kolom pertama diperoleh dari angka 2 ini. Kita salin ke baris FK. Selanjutnya, untuk kolom kedua diperoleh dari angka 2 ditambah 8 dan hasilnya 10. Seterusnya seperti itu. Kita bisa mencari MN-nya, yaitu N dibagi 2. Nah, N sendiri yaitu 30. 30 dibagi 2 itu 15. Pada kolom FK, angka manakah yang memuat angka 15? Yaitu angka 19. Jadi, di angka 19 inilah letak kelas mediannya. Nah, TB-nya sendiri yaitu diperoleh dari 31 dikurang 0,5, hasilnya 30,5. Dan P-nya yaitu 5. Sudah saya jelaskan di contoh soal modus. Nah, jadi FK-nya di sini yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, FM-nya itu sendiri yaitu frekuensi mediannya di kelas median tersebut. Jadi, 30,5 ditambah 5 dikali 15 dikurang 10 dibagi 9. Jadi, sama dengan 30,5 ditambah 5 dikali 5/9. Nah, hasilnya yaitu 30,5 ditambah 25 dibagi 9. 25 dibagi 9 yaitu hasilnya 2,78. Sama dengan 30,5 ditambah 2,78 sama dengan 33,28. Contoh soal kuartil. Sudah diketahui nilai F dan FK-nya. Untuk mencari FK-nya, saya sudah menjelaskan di contoh soal median. Nah, kuartil kedua atau Q2. Letak Q2 sama dengan 2/4 N. N-nya kita tahu bahwa nilainya 100. Jadi, 2/4 dikali 100 hasilnya 50. Pada kolom FK, angka manakah yang membuat angka 50? Yaitu angka 59. Jadi, di angka 59 inilah memuat data 50. Artinya, kelas inilah letak nilai Q2. Setelah kita mengetahui kelas kuartil Q2-nya, kita bisa untuk menentukan nilai Q2-nya, di mana rumus untuk menentukan nilai Q2 itu adalah Q2 sama dengan TB ditambah P dikali 2/4 N dikurang FK dibagi FQ. Nah, kita bisa mencari TB-nya yaitu 50 dikurang 0,5 hasilnya 49,5. Kita bisa masukkan ke rumusnya yaitu jadi 49,5 ditambah P-nya itu 10 dikali 50 kurang 27 dibagi 32. Sama dengan 49,5 ditambah 10 dikali 23 dibagi 32. Sama dengan 49,5 ditambah 230 dibagi 32. 230 dibagi 2 kita sudah bulatkan menjadi 7,2. Jadi 49,5 ditambah 7,2 hasilnya 56,7. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal pada desil. Di sini sudah diketahui nilai frekuensi dan FK-nya. Desil 8 atau D8. Letak D8 sama dengan 8/10 kali N. Kita tahu bahwa N-nya yaitu 100. Jadi 8/10 dikali 100. 8 kali 100 sama dengan 800 dibagi 10 dan hasilnya 80. Perhatikan kolom FK ini. Perhatikan nilai yang memuat data ke 80. Kalau 79 belum sampai data ke 80, itu artinya di angka 93 inilah baru dia memuat data ke 80. Itu artinya di kelas inilah letak nilai D8-nya. Nah, setelah kita mengetahui letak kelas D8-nya, baru kita bisa untuk menentukan berapa nilai D8 itu. Perhatikan rumusnya. D8 sama dengan TB ditambah P dikali 8/10 kali N dikurang FK dibagi FD. Sama dengan 69,5 ditambah 10 dikali 80 dikurang 79 dibagi 14. 69,5 kita tahu bahwa dari 70 kurang 0,5. P-nya sudah diketahui yaitu 10. Sama dengan 69,5 ditambah 10 dikali 1/14. Sama dengan 69,5 ditambah 10 dibagi 14. 10 dibagi 14 yaitu hasilnya sudah kita bulatkan menjadi 0,7. Jadi 69,5 ditambah 0,7 yang hasilnya 70,2. Nah, selanjutnya di sini ada rumus-rumus simpangan.
Yang pertama ada simpangan rata-rata yang dirumuskan SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi sigma FI. Kedua ada ragam atau varians. S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma FI. Ketiga ada simpangan baku. S sama dengan akar S kuadrat atau sama dengan akar sigma FI kali XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma FI. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal simpangan rata-rata. Tentukan simpangan rata-rata data 2, 1, 4, 2, 6. Nah, langkah-langkahnya, carilah nilai rata-ratanya terlebih dahulu dari data di soal. Untuk mencari nilai rata-ratanya yaitu kita jumlahkan angka-angka ini terlebih dahulu. Maksud dari angka-angka ini yaitu 2, 1, 4, 2, dan 6. Kita jumlahkan X bar sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6 dibagi 5. 5 itu sendiri adalah banyaknya angka. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Setelah mendapatkan nilai rata-ratanya, barulah kita bisa mencari nilai simpangan rata-ratanya. Dimana rumusnya yaitu SR sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi N. SR sama dengan nilai mutlak 2 dikurang 3. Itu seterusnya seperti itu. Jadi nilai mutlak 2 dikurang 3 ditambah nilai mutlak 1 dikurang 3 ditambah nilai mutlak 4 dikurang 3 ditambah nilai mutlak 2 dikurang 3 ditambah 6 nilai mutlak 6 dikurang 3 dibagi 5. N itu adalah banyaknya angka. Jadi kalau misalnya kita ketemu nilainya negatif, maka jawabannya harus positif. Itulah maksud harga mutlak. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 dibagi 5 sama dengan 8 dibagi 5. Hasilnya 1,6.